Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh racun yang menyedihkan meletus mendepan waktu. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya tertutup oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa tetua akademi dalam berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sesosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa sesepuh akademi dalam hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Elder pertama ada di dalam. Anda harus segera masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Seorang elder dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai api hijau giok, itu dipanggang oleh suhu tinggi menjadi ketiadaan, memancarkan gelombang suara cici. Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang tertinggal di sekitarnya dan dengan cepat melewati halaman. Langkah kakinya berhenti ketika dia melihat penatua pertama Suqian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, tetua pertama, apa yang terjadi? Suqian buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiao Yan. Dia segera menghela nafas lega. Menunjuk ke bagian dalam rumah, dia berbicara dengan senyum pahit, saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hari ini, seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Beberapa siswa secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya, saya ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas racun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat bagus. Jika saya harus masuk dengan paksa, saya takut. Hati Xiao Yan menegang. Kejelasan melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak membuka pintu, Suqian di samping sedikit ragu-ragu dan menahan tangannya yang akan menghentikan Xiao Yan. Dia menghela napas, hati-hati. Dengan anggukan, Xiao Yan membuka pintu. Nyala api hijau giok melingkar dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara melewatinya. Setelah itu, dia perlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh racun ungu keabu-abuan. Benang kabut racun ungu keabu-abuan berserakan saat pintu dibuka. Suqian buru-buru menggunakan doukinya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyempurnakannya. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu yang terbuka sekali lagi tertutup rapat. Dia berteriak keras, Xiao Yan, berteriak keras-keras jika ada situasi yang terjadi. Tetua pertama, santai. Tidak apa-apa jika Anda menyegel tempat ini. Jangan izinkan orang lain masuk. Suara serius Xiao Yan ditransmisikan dari kamar. Suqian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke rumah. Setelah ragu-ragu sebentar, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan pilar douki ditembakkan. Segera, itu tersebar turun dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak merasa tidak nyaman. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang douki. Seseorang tidak bisa menyalahkan Suqian karena berhati-hati ini. Bahkan dia sangat takut dengan gas racun di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika gas racun ini dibiarkan menyebar, kemungkinan besar tidak akan ada mayat yang tersisa di seluruh akademi dalam. Semoga Xiao Yan bisa menyelesaikan masalah ini. Suqian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruangan yang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Penglihatan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun itu berasal. Namun, dengan meminjam sedikit suara pernapasan yang dikirimkan, Xiao Yan dapat secara samar-samar menemukan dokter peri kecil. Lapisan di atas lapisan kabut racun ungu keabu-abuan bertahan di dalam ruangan. Mengikuti setiap langkah yang mendekat,
kabut racun di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang riak. Namun, beruntung dia memiliki Glazed Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas racun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok cantik dengan lembut meringkuk di atas tempat tidur. Sebuah selimut tipis yang dibungkus rapat dengan samar menguraikan sosok anggun di bawahnya. Kabut racun tebal yang menyelimuti ruangan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut itu bergetar sedikit seolah-olah merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampak menderita keluar dari dalam. Mata itu menatap pria muda berjubah hitam yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suara lembutnya mengandung penderitaan yang sulit untuk disembunyikan. Tubuh racun yang menyedihkan, tampaknya akan meletus sebelumnya. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya yang bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sini. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan dokter peri kecil, dia setidaknya akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama periode waktu ini, dia telah melepaskan segel tubuh racun yang menyedihkan beberapa kali. Ini secara signifikan memajukan waktu letusan. Berikan tanggamu padaku, kata Xiao Yan. Dia mungkin memukuli dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dokter peri kecil ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia mengulurkan lengan panjangnya yang halus dari bawah selimut. Pada saat ini, tangannya samar-samar memancarkan warna ungu yang aneh, menyebabkan kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Tangan Xiao Yan ditempatkan di pergelangan tangan Little Fairy Doctor. Gumpalan api kecil mengikuti titik kontak dan meresap ke dalam. Setelah itu, dengan cepat memasuki tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih buruk setelah nyala api merembes masuk pada saat ini, tubuh dokter peri kecil tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Apalagi gas beracun ini tampak naik dan memasuki kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa jika gas racun ini masuk ke otaknya, kesadaran dokter peri kecil secara bertahap akan kabur. Pada saat itu, sepertinya dia akan menjadi seperti pemilik tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu, menunggu langkah terakhir yang menyedihkan. Terlahir dari duka, dan mati dalam duka. Mata cerdas Little Fairy Doctor perlahan menjadi lebih redup saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang secara bertahap lebih jelek. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya saat dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, aku sangat senang mengikutimu selama periode waktu ini. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga teman terakhirku. Jika saya benar-benar mencapai langkah itu, saya harap Anda tidak akan menahan diri. Saya sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah saya kehilangan kesadaran, saya tidak ingin. Damn. Omong kosong apa yang kamu katakan? Mendengar Little Fairy Doctor mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meski ditegur, dokter peri kecil tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum bergerak samar di wajahnya. Kepalanya sedikit miring saat dia bersandar di bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang menyihir dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang prihatin dan cemas tentang dia adalah sesuatu yang tidak begitu dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat menyenangkan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan tatapan dokter peri kecil saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Metode yang disebut pil racun untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, masih kekurangan inti rakasa, binatang naga kalajengking racun langit. Itu adalah salah satu bahan utama dari poison pill dan tidak bisa ditinggalkan. Jika tidak, jika seseorang mencoba untuk membuatnya dengan paksa, itu hanya akan menyia-nyiakan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang telah dia peroleh setelah banyak usaha. Pikiran Xiao Yan bergejolak dengan sekuat tenaga, mencoba menemukan semacam metode untuk sementara menekan tubuh racun yang menyedihkan dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Badan racun yang menyedihkan sangat langka.
Tidak mungkin bagi Yao Lao untuk dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Karenanya, pencarian Xiao Yan sia-sia. Tepat ketika Xiao Yan cemas dan tidak berdaya karena wajahnya berkeringat, sebuah suara tua tiba-tiba membawa sedikit kejutan saat terdengar dari dalam hatinya, "Oh, konstitusi racun yang menyedihkan? Hei, tidak disangka bahwa aku yang dulu bisa melihat hal ini 2 kali seumur hidupku. Saya sangat beruntung." Sukacita liar segera melonjak ke hati Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia kelihatannya memegang sedotan terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, "Tuan Tua Yao, apakah kamu juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan? Apakah Anda memiliki metode untuk menyembunyikannya untuk sementara?" "Haha, tubuh racun yang menyedihkan. Siapa di antara generasi tua yang tidak tahu nama seperti itu?" Tian Huo Zunze tertawa kecil, "Oh namun, temanmu ini sepertinya berada di tahap terakhir dari letusan, tubuh beracun yang menyedihkan. Jika tidak disegel dan gas racun memasuki otaknya, hasilnya." Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bertanya, apakah Pak Tua Yao tahu metode untuk menekan tubuh beracun yang menyedihkan ini? Anggaplah dirimu beruntung karena telah bertemu denganku yang dulu saat ini. Sepertinya hanya ada sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan ini di benua ini. Saat itu, saya juga memiliki teman dengan tubuh beracun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya, segel ini hanya bisa digunakan sekali dan paling lama hanya bisa bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian, saya masih gagal menemukan metode untuk mengatasi tubuh racun yang menyedihkan, karena itu. Tian Huzun Jemendesepelen. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Setelah menghela nafas secara emosional, dia juga menghembuskan napas lega, merasa seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Segel 3 tahun sudah cukup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang disebut inti rakasa binatang kalajengking naga racun langit dalam waktu 3 tahun. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Ini meminjam kekerasan positif dalam metode Ki afinitas api untuk menekan gas beracun. Saat ini, api surgawi yang Anda miliki di dalam tubuh Anda dapat mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Dia dengan cepat menerimanya. Xiao Yan menutup matanya dengan erat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mulai membukanya perlahan. Ekspresinya berangsur-angsur pulih dari penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya, melirik dokter peri kecil di tempat tidur, dan tertawa pelan, ada metode untuk menekannya. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Sukacita mengalir dari wajahnya. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu, dia tampak teringat sesuatu dan tanpa sadar dan batuk kering. Dia terbata-bata berkata, untuk menggunakan segel ini, Anda harus melepaskan pakaian Anda. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika wajah cantik dokter peri kecil tiba-tiba berubah menjadi yang panas membara. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiao Yan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.